ada satu satuan baru yang dia itu menghubungkan daripada satuan-satuan yang sudah ada, yaitu satuan massa, satuan daripada volume, satuan daripada jumlah partikel, dan seterusnya. Mol ini dibikin karena di kimia itu melibatkan sesuatu angka yang besar sekali, yaitu adalah jumlah partikel. Kalau misalkan kita ambil besi ukuran katakanlah 4 gram, besi ini kan terdiri atas partikel-partikel yang masih bisa dibagi lagi, yaitu namanya adalah atom. Ini kan atomnya itu ada banyak dan dia nggak bisa dilihat dengan mata sebenarnya. Jadi ini ada banyak sekali, kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, tapi dia ada. Jadi ada sejumlah atom besi yang terkandung di dalam 4 gram besi ini yang jumlahnya itu besar sekali. Sementara pada saat kita belajar tentang massa di dalam kimia, kadang-kadang massanya itu bisa kecil sekali. Misalkan kita bicara tentang 4 miligram atau mungkin dalam satuan mikrogram, misalkan 0,5 mikrogram, kayak seperti kita mau nyari kandungan besi dalam darah, atau mungkin kita mau nyari kandungan zat pencemar tertentu di dalam satu badan air, dan seterusnya. Sehingga kita membutuhkan satuan mol ini yang merupakan jembatan daripada angka-angka yang kecil tadi dan angka-angka yang besar. Dan di sini kita bisa tuangkan dalam bentuk gambar skematis seperti ini. Mereka punya penghubung antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan kita lihat, mol ini menghubungkan jumlah partikel, simbolnya adalah N besar. Mol itu simbolnya adalah N kecil. Jadi N kecil itu sama dengan N besar dibagi sama bilangan Avogadro. L ini adalah bilangan Avogadro. Nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kadang-kadang ada beberapa guru menuliskan dalam bentuk simbol Na, itu dia ditulis di buletin 6 kali 10 pangkat 23. Tapi itu sebenarnya sama aja. Dia juga menghubungkan satuan massa. Massa ini disimbolin M kecil, di mana mol itu sama dengan massa dibagi AR. AR ini adalah namanya adalah massa atom relatif. Massa atom relatif ini kita bisa mendapatkan dari sistem periodik unsur sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat di sistem periodik unsur, AR itu yang ini. Ini AR. Sementara yang ini kan adalah namanya nomor atom. Biasanya untuk AR ini dibuletin, semuanya dibuletin kecuali 3, yaitu adalah Cu. Biasanya untuk perhitungan itu pakai 63,5. Ini kan 63,5 sama Zn 65,5. Ini 65,5. Satu lagi adalah klorin 35,5. Yang lain bulat semua. Jadi kayak seperti ini nilainya adalah 24. Kayak seperti ini nilainya adalah 23 untuk perhitungan. Ini nilainya adalah 39. Tapi biasanya di sekolah-sekolah internasional dia tuh ditulis angkanya ini full. Jadi maksudnya nggak ada pembulatan. Kalau untuk sekolah nasional biasanya dibulatin ke bilangan bulat terdekat. MR itu adalah gabungan daripada atom-atom. MR ini namanya adalah massa molekul relatif. Jadi sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang lain, kita harus bisa menghitung MR dan AR. Misalnya kita mau menghitung MR daripada H2O. Berarti di sini terdiri atas hidrogen sama oksigen. Jadi kita bisa tulis 2 kali AR-nya hidrogen ditambah 1 kali AR-nya oksigen. AR-nya hidrogen kita bisa lihat di sistem periodik unsur, nilainya adalah 1, oksigen nilainya adalah 16. Berarti kalau misalkan kita hitung 2 kali 1 ditambah 1 kali 16 berarti sama dengan 18, nggak terlalu susah. Kalau kita mau ngitung MR misalnya gas oksigen, berarti sama dengan 2 kali AR oksigen. Jadi MR ini adalah gabungan daripada atom-atom. Tinggal 2 kali 16 berarti adalah 32. Kalau misalkan kita punya banyak, misalnya katakanlah H2SO4, ya berarti sama ya, tinggal dijabarin satu-satu. Hidrogennya ada 2, sulfurnya ada 1, oksigennya ada 4. Ya tinggal kita hitung, hidrogennya itu 1, sulfur kalau kita lihat di sini itu adalah sulfur 32,07 berarti 32. 1 kali 32 ditambah sama 4 kali oksigen tadi 16, berarti nilainya adalah 98. Kalau agak panjang sedikit ya sama aja sebenarnya. Di kimia itu ada katakanlah titik gini, jadi dia mengikat 10 molekul air. Jadi kalau misalkan kita tulisin aluminiumnya dulu, Al2SO4 3 kali, saya salah nulis rumus kimianya. Aluminiumnya ada 2,
Terus kemudian ditambah sulfurnya jangan lupa dikali 3 ya. Berarti 3 kali AR-nya sulfur ditambah oksigennya di sini ada 12 kali AR-nya oksigen ditambah di sini ada 10 molekul. Berarti ini dikaliin satu-satu. Ini bukan dikali ya kalau di kimia ya, berarti ditambah ya. Berarti 20 kali AR-nya hidrogen ditambah yang oksigen yang belakang. Berarti ada 10 kali AR oksigen. Nah, oksigen nanti bisa digabung jadi satu sama itu. Itu kalau kita menghitung MR. Mol juga menghubungkan dengan konsentrasi. Di sini bentuknya itu adalah larutan. Jadi jalur yang pertama, yang ini volumenya ini adalah volume untuk larutan. Sementara yang ini volume ini adalah untuk yang bentuk gas. Jadi semua rumus yang di sini hanya boleh dipakai kalau dia bentuknya itu gas. Selain gas nggak boleh. Harus gas. Jadi mol ke volume. Yang jalur ini itu menghubungkan gas, yang jalur ini itu menghubungkan bentuknya itu larutan. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, kalau kita mau nyari jumlah partikel daripada 10 gram besi, ya berarti kita harus lihat flow-nya. Jumlah partikel ini simbolnya adalah N gede. 10 gram ini adalah massa. Berarti di sini kita dari satuan massa ini mau ke jumlah partikel. Berarti harus loncat dulu ke mol, terus kemudian dari mol baru nyari jumlah partikel. Nah, kalau kita mau dari massa mau nyari tahu mol ada dua. Bisa pakai AR, bisa pakai MR. Dua-duanya sama-sama untuk mencari mol. Setelah molnya ketemu baru kita nyari tahu jumlah partikel. Jumlah partikel berarti sama dengan N kecil dikali sama bilangan Avogadro. Na boleh, L boleh. Jadi kalau misalkan kita hitung untuk yang pertama berarti kita harus nyari tahu molnya dulu. Berarti sama dengan 10 dibagi sama AR-nya besi. Besi itu Fe. Kalau kita lihat di sistem periodik unsur nilainya adalah 56. Berarti di sini tinggal 10 dibagi sama 56, satuannya itu mol. Kalau kita mau nyari tahu jumlah partikel berarti kan N dikali sama bilangan Avogadro. L boleh, Na juga boleh. Berarti di sini 10 per 56 bilangan Avogadro itu 6 kali 10 pangkat 23 atau 6,02 10 pangkat 23. Dalam hal ini satuannya adalah atom. Kenapa gitu? Karena besi itu adalah atom. Jadi satuannya langsung atom. Tapi untuk cara yang sama, di sini kan ada gas oksigen. Kalau kita hitung MR-nya gas oksigen itu adalah 16 kali 2 tadi kan sudah dihitung 32. Kalau kita mau nyari tahu mol, berarti kan massa dibagi MrO2. Massanya 10, MrO2-nya 32. Untuk rumus yang sama, kita akan mendapatkan satuan berbeda. Kali bilangan Avogadro, 6 kali 10 pangkat 23. Untuk bilangan Avogadro kita bisa tulisin 6 kali 10 pangkat 23 atau kita bisa tulisin 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi di sini satuannya adalah molekul karena di sini bentuknya adalah molekul gas oksigen. Nah, untuk yang C dengan cara yang sama, kalau kita mau ngitung untuk MR air nilainya adalah 18. Jadi kalau kita mau nyari tahu mol dibagi sama MR daripada H2O, 10 dibagi sama 18, satuannya mol. Kalau kita mau nyari tahu jumlah partikel, N dikali sama bilangan Avogadro, berarti 10 per 18 dikali sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini satuannya adalah molekul. Kenapa? Karena air ini bentuknya adalah molekul senyawa. Jadi satuannya itu molekul. Kalau bentuknya atom, satuannya langsung atom. Kalau bentuknya molekul, satuannya adalah molekul. Kalau dia dari molekul kita mau nyari tahu atomnya, berarti tinggal dikali jumlah atom. Jadi kalau misalkan ini kita mau satuannya itu dalam satuan atom, ya kita lihat oksigen itu kan dia punya 2 atom. Jadi kerjaan yang ini 10 per 32 dikali sama bilangan Avogadro, kita harus kali lagi sama jumlah atomnya. Dalam hal ini adalah 2. Jadi kalau untuk yang ini dengan cara yang sama kita mau nyari tahu jumlah atom, berarti tinggal 10 per 18 dikali sama bilangan Avogadro dikali jumlah atom daripada H2O, yaitu adalah 3. Kalau kita mau nyari jumlah atom untuk hidrogen, ya kita tinggal 10 per 18 dikali bilangan Avogadro kali jumlah atom hidrogen. Dalam hal ini cuma 2. Gitu caranya. Kemudian kalau untuk larutan asam sulfat, kalau misalkan kita mau hitung MR daripada H2SO4 di sebelumnya, di halaman sebelumnya kan kita sudah hitung H2SO4 nilainya adalah 98. Jadi kalau misalkan kita mau nyari untuk
molnya, berarti tinggal massa dibagi sama MR daripada H2SO4. 10 dibagi 98 mol. Kalau kita mau nyari tahu jumlah partikel yang mol dikali sama bilangan Avogadro, kali 6 kali 10 pangkat 23, ini satuannya adalah molekul. Nah, kalau kita mau dalam satuan atom gimana? Ya berarti nilai tadi 10/98 dikali sama bilangan Avogadro dikali sama jumlah atomnya. H2SO4 jumlahnya berapa? 2 ditambah sama 1, 3 ditambah sama 4. Berarti 7 dikali sama 7. Bagaimana kalau kita mau diminta untuk mencari jumlah ion? Karena H2SO4 kan bisa diionisasi kan? H2SO4 kalau misalkan kita ionisasi berarti hasilnya adalah 2H+ ditambah sama S1SO4 2-. Jumlah ionnya ada 2 tambah 1, berarti ada 3. Berarti tinggal 10/98 dikali sama bilangan Avogadro dikali sama 3, karena jumlah ionnya ada 3. Gitu caranya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini ada MgSO4 1,5 molar. Ini kan bentuknya larutan. Berarti urusannya sama yang bawah ya, yang ini ya. Karena kalau yang ini kan bentuknya gas. Kalau di sini kita diketahui molar, tujuannya mau nyari tahu massa, berarti dia loncat 2. Berarti dari sini loncat ke mol dulu, terus kemudian dari sini baru nyari massa. Jadi dari yang pertama kita cari tahu molnya. Mol sama dengan, ini kan di sini ada rumus, molar kali volume. Molaritas kali volume, volumenya dia dalam satuan liter, 1,5 saya tulisin 3/2. Volumenya 600 mili, diubah ke liter. Ini kita bisa coret, 0,3 berarti dapatnya adalah 0,9 mol. Nah, dari sini kita mau nyari tahu massa. Karena ini adalah MgSO4, berarti kita pakai yang ini. Kalau kita mau nyari tahu massa, berarti sama dengan mol dikali sama MR. Tulis di sini, massa sama dengan mol dikali sama MR. MR-nya MgSO4 kita hitung dulu. Molnya adalah 0,9, MR-nya tinggal diisi. Nah, nanti ini akan dapat dalam satuan gram. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Tinggal ngikutin flow-nya. Kemudian di sini kita punya gas. Ini adalah gas nitrogen. Volumenya 14 liter. Dia mau pada suhu dan tekanan yang sama. Urusan gas itu selalu yang di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita mau milih, dia ada 4 kondisi sebenarnya. Standar, yaitu 0 derajat Celcius 1 atmosfer, pakai rumus yang ini. RTP, S itu standard temperature and pressure, berarti 0 derajat 1 atmosfer. R itu untuk kata-kata room, suhu kamar, 25 derajat Celcius 1 atmosfer, pakai rumus yang ini. Kalau kondisi umum, pakai ini. Dengan P-nya itu adalah tekanan, R-nya adalah tetapan gas, terus kemudian nilainya sekian, suhu mutlak, simbolnya T, itu harus dalam satuan Kelvin. Kalau dia dalam kondisi di mana tekanan dan suhu yang sama, itu pakai ini. Jadi tinggal ngikutin apa yang diketahui di soal. Karena ini tuh membandingkan yang pertama dan kedua, berarti kita menggunakan yang ini. Jadi kita tinggal tulis V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Kita bikin spesifik, ini punya nitrogen, ini punya oksigen. Ini nitrogen, ini oksigen. Kalau misalkan bingung ya berarti dipisah perhitungannya. Molnya daripada punya nitrogen, berarti sama dengan massa dibagi sama MR-nya nitrogen. MR nitrogen itu kalau kita cari itu 14 kali 2, berarti hasilnya adalah 28. Massanya diketahui 14, berarti ini adalah setengah mol. Kemudian kalau kita mau nyari tahu yang oksigen, mol daripada oksigen berarti sama, dibagi sama MR oksigen, masanya 16, ini 16 kali 2, berarti hasilnya adalah setengah mol. Ya kita tinggal substitusi. Volume daripada oksigen itu yang mau dicari, volume daripada nitrogen itu adalah 14, oksigen mau ditanyain, molnya ini tinggal disubstitusi, molnya oksigen juga tinggal disubstitusi, maka kita bisa mendapatkan volume gas oksigen berapa liter. Sekarang tinggal latihan ya.